Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehana Aulia Amin dengan NIM H121-16302. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai seminar proposal penelitian saya dengan judul Performa Bandwidth Cross Validation dan AKK Information Criterion Corrected pada model Geographically Weighted Regression dalam studi kasus jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 di bawah bimbingan Bapak Andi Kresnajaya SSI MSI dan Ibu Siti Sahariman SSI MSI. Dalam proposal penelitian ini terbagi menjadi 3 bab. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan, yang kedua bab 2 tinjauan pustaka, dan yang ketiga bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terbagi menjadi 5 subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Jumlah penduduk di setiap daerah sangat beragam, dengan laju pertumbuhan yang beragam pula. Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, yang meningkat setiap tahunnya. Jumlah penduduk tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan berada pada Kota Makassar dan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tersebut akan membawa dampak terhadap pembangunan, misalnya dalam penentuan kebijakan kependudukan. Jumlah penduduk yang tinggi akan menyebabkan penentuan kebijakan harus mempertimbangkan banyak hal, misalnya penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang implementasi kebijakan di bidang kependudukan tersebut. Salah satu cara untuk mengetahui penentuan kebijakan kependudukan yang tepat berdasarkan jumlah penduduk adalah dengan memodelkan jumlah penduduk sehingga dapat diperoleh variabel-variabel yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk tersebut. Analisis statistik untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain adalah analisis regresi linear, di mana variabel respon adalah variabel yang dipengaruhi dan variabel prediktor adalah variabel yang mempengaruhi. Analisis regresi linear mengandung asumsi bahwa variabel respon tidak dipengaruhi oleh unsur spasial. Namun, suatu wilayah yang berdekatan memiliki keterkaitan satu sama lain, misalnya kemiripan budaya, bahasa, maupun masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Begitu pula halnya dengan jumlah penduduk, yakni suatu wilayah cenderung memiliki kemiripan dengan wilayah di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan teori Tobler pada tahun 1970, yaitu everything is related to everything else, but near things are more related than distant things. Teori Tobler tersebut mengandung makna bahwa suatu hal pasti memiliki kaitan dengan hal lain. Namun, hal-hal yang jaraknya lebih berdekatan pasti kaitannya lebih erat dibanding dengan hal-hal yang jaraknya berjauhan. Hal inilah yang dinamakan sebagai efek spasial. Analisis statistik yang memodelkan hubungan antara variabel dan mengandung unsur spasial adalah Geographically Weighted Regression, di mana GWR ini merupakan pengembangan dari analisis regresi linear yang bersifat lokal untuk setiap wilayah pengamatan. Pada analisis regresi linear, model yang diperoleh berlaku untuk seluruh lokasi pengamatan, sedangkan pada GWR menggunakan pembobotan berdasarkan lokasi pengamatan, sehingga model yang diperoleh berlaku hanya untuk lokasi tersebut. Estimasi parameter model GWR membutuhkan fungsi pembobot berdasarkan lokasi pengamatan. Fungsi pembobot tersebut bergantung pada nilai bandwidth, sehingga metode pemilihan bandwidth menjadi sangat penting dalam menentukan fungsi pembobot. Metode pemilihan bandwidth yang dapat dilakukan adalah metode cross validation dan AKK Information Criterion Corrected. Pada metode cross validation, metode ini melibatkan konsep dua kelompok data, yaitu data validasi dan data keseluruhan.
kelompok data validasi diambil dengan cara menghilangkan nilai titik data ke I untuk dibandingkan dengan kelompok data keseluruhan, yang dilakukan secara berulang sampai diperoleh nilai CV minimum. Sedangkan metode AICC mengoreksi bias pada AIC, dan metode ini baik digunakan pada sampel yang ukurannya kecil. Pada penelitian sebelumnya tahun 2008, Guo et al. Melakukan penelitian mengenai bandwidth metode AIC pada pembobot fixed dan adaptif Gaussian kernel serta fixed dan adaptif B-square kernel. Pada tahun 2015, Anida Rosa melakukan penelitian mengenai penggunaan bandwidth metode CV pada pembobot fixed Gaussian kernel dan fixed B-square kernel. Dan pada tahun 2017, Arianto melakukan penelitian penggunaan bandwidth metode CV dan AIC pada fungsi pembobot adaptif Gaussian kernel. Sehingga penelitian yang akan saya lakukan adalah performa bandwidth CV dan AICC dalam model GWR pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana model GWR dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Yang kedua, bagaimana perbandingan model GWR yang dihasilkan dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Penelitian ini difokuskan pada model GWR dengan bandwidth CV dan AICC dalam data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 dengan menggunakan fungsi pembobot fixed Gaussian kernel. Tujuan penelitian 1. Memperoleh model GWR dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. 2. Memperoleh perbandingan model GWR dengan bandwidth CV dan AICC pada data jumlah penduduk kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Manfaat penelitian memberikan gambaran tentang model GWR dan bandwidth CV dan AICC, dan selain itu dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan bagi pengguna ilmu statistika. Tinjauan pustaka terdiri dari subbab 1. Model regresi linear berganda, pendugaan parameter model regresi linear berganda, heterogenitas spasial, model GWR, fungsi pembobot, bandwidth, pendugaan parameter model GWR, pengujian parameter model GWR, pengujian kebaikan model, dan jumlah penduduk. Kemudian bab 3, metodologi penelitian terdiri dari subbab sumber data, variabel penelitian, metode analisis, dan diagram alir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Data ini diambil dari BPS dalam publikasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka 2019. Dengan variabel penelitian, variabel respon atau variabel Y yaitu jumlah penduduk, dan variabel prediktor atau variabel X, X1 jumlah pasangan usia subur, X2 jumlah fasilitas kesehatan, dan X3 jumlah balita gizi buruk, serta X4 jumlah tenaga kesehatan. Metode analisis 1. Pengujian heterogenitas spasial. Pengujian heterogenitas spasial ini untuk mengetahui adanya pengaruh faktor lokasi pada pengamatan. Dengan hipotesis 0, tidak terdapat heterogenitas spasial, dan hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya terdapat heterogenitas spasial. Pengujian heterogenitas spasial ini menggunakan uji BP atau uji Brush-Pagan dengan kriteria keputusan menolak H0 jika nilai BP lebih besar dari nilai chi-square dengan alfa dan variabel prediktor yang telah ditentukan. Artinya terdapat heterogenitas spasial. Kemudian, terima H0 jika nilai BP lebih kecil dari nilai tabel chi-square. Artinya, tidak terdapat heterogenitas spasial. Kemudian yang kedua,
membentuk model GWR menggunakan bandwidth CV. Pembentukan model ini dimulai dari pertama menghitung jarak Euclid, yaitu DIJ, dengan menggunakan perhitungan akar UI dikurang UJ dikuadratkan ditambah VI dikurang VJ dikuadratkan. UI di sini adalah koordinat lintang lokasi pengamatan yang satu dan UJ adalah koordinat lintang lokasi pengamatan yang lainnya. VI adalah koordinat bujur lokasi pengamatan yang satu dan VJ adalah koordinat bujur lokasi pengamatan yang lain. Kemudian, penentuan bandwidth optimum dengan metode CV. Selanjutnya, pembentukan matriks pembobot, dan kemudian mengestimasi parameter model GWR dengan bandwidth CV. Setelah diperoleh estimasi parameter, maka dilakukanlah pengujian simultan dan parsial parameter model GWR dengan metode CV. Dengan uji simultan, H0 tidak ada pengaruh faktor geografis pada model, dan H1 terdapat pengaruh faktor geografis pada model. Dengan menggunakan perhitungan F-hitung seperti pada slide, dengan kriteria keputusan, menolak H0 jika nilai F-hitung lebih besar atau sama dengan F-tabel, dan menerima H0 jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel. Selanjutnya dilakukan pengujian simultan dan parsial. Yang tadi setelah simultan, sekarang parsial, yaitu uji parsialnya dengan menggunakan perhitungan T-hitung seperti pada slide, dengan kriteria keputusan menolak H0 jika nilai mutlak T-hitung lebih besar dari nilai T-tabel, dan menerima H0 dengan kriteria jika nilai mutlak T-hitung lebih kecil dari nilai T-tabel. Pengujian parsial ini dilakukan untuk menguji variabel mana yang berpengaruh terhadap lokasi pengamatan ke I. Selanjutnya, pembentukan model GWR menggunakan bandwidth AICC, di mana langkah A yaitu menghitung jarak Euclid sama dengan poin sebelumnya pada pembentukan model bandwidth metode CV. Kemudian langkah B, penentuan bandwidth optimum di sini menggunakan metode AICC, di mana nilai AICC sama dengan 2N dikali ln sigma topi tambah N ln 2pi ditambah N dikali N tambah trace L per N kurang 2 dikurang trace L. Kemudian untuk poin C-nya yaitu membentuk matriks pembobot dengan mensubstitusi nilai matriks Euclid tadi dan nilai bandwidth optimum metode AICC yang telah diperoleh. Kemudian bagian D-nya melakukan estimasi parameter model GWR bandwidth AICC, dan bagian E-nya melakukan pengujian simultan dan parsial pada model GWR bandwidth AICC. Selanjutnya, membandingkan model GWR dengan bandwidth CV dan AICC menggunakan nilai R-square dan nilai RMSE. Model terbaik adalah model yang memiliki nilai R-square lebih tinggi dan nilai RMSE yang lebih rendah, sehingga diperolehlah nilai terbaik dari kriteria penentuan nilai R-square dan nilai RMSE dengan diagram alir sebagai berikut. Terima kasih.